Hai guys, gue Aryo dan ini Aira. Aira adalah anak pertama gue nih. Nah, gue mau ajak main karena hari ini gue akan ngebahas dua smartphone. Hahaha. Ini adalah iQOO Z7 and Z7X. Kita mau main dulu nih. Oke? Aira, temukan 4 perbedaan dari dua smartphone ini tanpa kamu nyalain handphonenya. Oke. Warnanya beda. 1, bener. 1 biru, 1 hitam ya? Iya. Apa lagi? I see the difference. Apa? Ini ada hole, ini nggak ada. Yes, ini ada jack 3,5 milimeternya ada di atas dan ini nggak ada. Di sini adanya Ada itu. ini slot SIM card. Oke, 2 udah dapat. Di bawah. Yes. Beda. Di bawahnya beda. Offset. Di bawahnya slot SIM card dan ini adalah jack 3.5 mm. Jadi yang sini adanya di atas 3.5 mm, yang Z7 ini kartunya di bawah, sedangkan ini sebaliknya. Satu lagi. What else? One more. Is there anything different It's in about the the bag. camera? Yeah. The bag. Look closer into the camera. Ada hampir tuh. You're close, you're very warm. What? Oh, iOS. Nah, itu perbedaan keempat. iOS. Yang Look, terakhir adalah OIS. Z7 ini ada OIS, bukan iOS. Hey. Dan ini nggak ada. Oke, thank you Aira for participating, for playing. Now you go. Pergi sana. iQOO nggak santai nih. Rasanya baru kemarin gue bikin video pertama gue tentang iQOO. Lihat deh videonya. Nah, sekarang udah launching smartphone baru lagi. 2 pula. Ini adalah Z7 dan ini adalah Z7X. Yuk, kita bahas. Oke, yang lo tonton iQOO 11 Pro itu adalah flagshipnya dari iQOO. Dan tentunya mereka memperkenalkan mid-range phone mereka sekarang nih. Ini Z7 dan Z7X ini mid-range dan mungkin low to mid-range yang ini. Nah, seperti yang ada di game tadi, sepertinya desain ini cukup sama ya, cukup serupa. Hampir nggak ada bedanya, cuma 4 tadi yang kita bahas. Nah, secara berat hampir sama, secara ukuran juga hampir sama. Kedua smartphone ini mengambil prinsip desain yang sama kakaknya, karena dengan menggunakan frame pada kameranya dan sama-sama kotak. Sama dengan desain iQOO 11 Pro kemarin, namun sekarang menghadirkan sedikit lebih beda. Pertama dari segi jumlah kameranya. Ini cuma 2, masing-masing cuma 2. Sedangkan kakaknya tadi itu ada 4 ya. Ini selain itu frame aksen tambahannya itu adanya di sampingnya. Ya, kalau kakaknya tuh di bawahnya. Tapi kayaknya bahasa desainnya untuk yang seri sekarang ini itu akan menggunakan kotak-kotak gini semua. Bisa jadi ini prinsip desainnya. Soalnya inget ya, ini kan bukan generasi pertamanya iQOO. iQOO tuh udah ada beberapa tahun di dunia dan ini adalah smartphone kedua dan ketiga di Indonesia, tapi sebelumnya udah banyak banget. Coba aja deh. Coba lo iseng search di Google atau di YouTube itu iQOO review gitu. Reviewnya tuh semua Indians. Like Indian tech reviewers yang bikin reviewnya kebanyakan. Kalau Indonesia pun pasti kayak kisi-kisi sebelumnya, apa kayak preview lah. Emang bener karena mereka memang keluar duluan di sana dan tentu di negara asalnya. Karena gue search-nya bukan bahasa Mandarin yang akan keluar juga. Tentunya dua negara itu udah duluan menghadirkan iQOO daripada Indonesia. Bagi gue dari desainnya ya cukup ya. Curve di bagian pinggirnya tapi di bagian belakangnya, bukan bagian layarnya, dan bodinya juga bukan dari kaca belakangnya, bukan Gorilla Glass juga yang Victus V biasanya kalau flagship. Nothing special really. Tapi ya mungkin memang desain bukan faktor utama atau alasan untuk siapapun yang mau beli smartphone ini. Ya asal desainnya nggak norak kali ya. Asal warnanya cocok, gue suka, ya udah fits the purpose. Nah, tadi kita ngomongin desain kameranya. Oke, sekarang kita ngomongin kameranya itu sendiri. Seperti gue bilang, ini cuma menggunakan 2 lensa dengan salah satunya itu adalah lucunya lensa 2 megapiksel. Entah, gue nggak ngerti ya 2 megapiksel itu ngebantu apa persisnya. Mungkin membantu lebih tajam atau segala macam. Tapi kayaknya feeling gue lebih ke arah pasarnya itu adalah yang menghargai jumlah kamera. For the sake of jumlah kamera. Wah, yang ini kameranya 1. Wah, ini kameranya 2. Wah, ini kameranya 3 dong. Ini 5. Segala macam. Tanpa mengutamakan hasilnya. Atau ini pendapat iQOO tentang market low to mid range? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan gue doang yang salah. Karena menurut gue, quality is a bit more than quantity in this case. Jadi
lebih baik nggak pakai 2 megapikselnya itu kalau nggak ngebantu banget. Bedanya di Z7 dan Z7X dari segi kameranya, ini yang Z7 64 megapiksel kamera utamanya dengan menggunakan OIS seperti yang udah gue bilang, Optical Image Stabilization, dan ini 50 megapiksel tanpa OIS. Dan kamera depannya, yang Z7 tadi ini 16 megapiksel dan yang Z7X itu 8 megapiksel. Nah hasilnya, silakan deh, kalian lihat sendiri aja hasilnya. Bisa dinilai sendiri warnanya gimana, depth of fieldnya gimana, segala macamnya. It's a nice to have feature to me. Acceptable for its price range, and memang sepertinya bukan fokus ke kamera. Ya udah, it's a performance phone. Oke, ini adalah video hasil OIS sambil berjalan biasa. Ini agak jogging. Hasilnya gimana? Tadi default, sekarang 60 frame per second dengan OIS stabilization nyala. Ini jalan biasa. Kalau agak jogging, nah ini nih yang mungkin jadi fokusnya mereka, performance. Z7 adalah yang pertama di Indonesia menggunakan Snapdragon 782G 782G. Ini termasuk yang tipis-tipis nyentuh flagship lah ya, dan yang mungkin terbaru yang keluar sekarang. Sedangkan Z7X menggunakan Snapdragon 695 atau 695, keduanya sama-sama 6 nanometer. Jadi emang cocok banget untuk mid-range, sama-sama Snapdragon. Kemampuannya bedanya, Z7 mungkin fokusnya di gaming. Jelas dengan bandrol G di belakangnya, stands for gaming. Dan dua-duanya menggunakan yang namanya 4D Game Vibration. Oh, apa tuh? 4D. Oke, sedikit beda definisi. Kalau yang 4D di sini beda dengan 4D yang ada di bioskop ya. Kalau di bioskop kan ada cipratan air atau angin, atau ada yang dulu kursinya gerak. Ada elemen dimensi keempat gitu. Nah, tapi yang di sini maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah mendapatkan getaran, itu 4D Game Vibration, mendapatkan getaran dari dua motor yang berbeda. Jadi kalau di first person shooting kita lagi pakai, mungkin getaran dari kanan dan kiri itu memberikan kita refleks yang berbeda. Seolah-olah musuh mungkin atau bom datangnya dari sebelah mana, itu ngaruh. Sehingga ngaruh juga kita refleksnya itu nembak atau kabur atau apapun itu. Entahlah. Gue juga bukan gamer pro, dan kalau dan gue iya aja deh. Ya kali HP ini ngeluarin angin atau cipratan air atau apa, mental sendiri gitu, enggak ya. Selain itu ada motion controlnya, yang artinya main dua jari akan terasa lebih responsif dengan adanya pusat kontrolnya lebih banyak di gyroscope-nya. Lagi-lagi, entahlah, mati-mati juga gue kalau main. But hey, mungkin lo yang programmer atau tahu bedanya silahkan ditulis di bawah. Khusus yang Z7, dia tuh ada bedanya di cooling sistemnya ya. Jadi kalau ini udah menggunakan 3K Vapor Chamber Liquid Cooling System. Jadi yang khas Vivo nih, udah pernah nih dipakai di iQOO sebelumnya juga pakai nih. Dan yang Z7X menggunakan 5 layer liquid cooling. Nah benar, nahan panas buat yang mainnya long hours, pro gamer gitu lah. Kalau gue kan ya buat review nggak kerasa sih. Jadi ya gue lempar lagi ke kalian ya. Nah, gaming tuh juga tergantung dari kualitas layarnya tentunya. Layar 6,6 inci ini kedua smartphone sudah 120 Hz refresh rate. Dengan screen resolutionnya 2380 x 1080 dan touch sampling rate-nya di 240 Hz yang ini doang. Nah, itu penting buat gamer. Ya, jadi layar ya udah gitu aja. Itu cukup bagus untuk gaming dan memang sudah menunjukkan ke arah responsivitas daripada jumlah warna dan tingkat keterangannya. Mungkin tambahannya ya, Z7 ini udah hadir dengan RAM yang lebih daripada Z7X. Karena secara storage sama-sama dengan pilihan 128 dan 256, tapi Z7 hadir dengan pilihan RAM yang 12GB selain yang 8GB pada dasarnya. Dua-duanya nih ada 8GB-nya. Kedua smartphone ini juga sama-sama 5G. Lumayan untuk price point-nya udah sama-sama 5G. Buat gaming juga lumayan. Dan ada NFC. Namun yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah kunci terakhirnya di baterainya. Z7 ini chargernya lebih besar, 120 watt. Tapi baterainya lebih kecil, 5000 mAh dibanding Z7X. Z7X chargernya itu 80 watt, tapi baterainya lebih besar, 6000 mAh. Nah, kalau lo fokusnya adalah baterai yang kemungkinan lo kan jarang ngecharge, ya ambil yang ini. Kalau fokusnya adalah masih bisa sering ngecharge dan butuh charge itu cepet banget, ini Z7. Oke? Dua-duanya cukup kencang, baterainya cukup besar, and I appreciate that. Itu adalah smartphone yang bagus untuk smartphone dipakai lebih lama lagi dalam sehariannya.
Gini, intinya C7 dan C7X adalah langkah iQOO menetapkan kakinya di dunia smartphone Indonesia. Semua yang masuk ke Indonesia dengan ada mid-range dan low-range, mungkin kemungkinan besar tuh volumenya itu udah lebih besar dari flagshipnya kemarin. So, if they're talking about volume, they should be serious about their spot in this market. Jadi C7 mungkin saingan seru buat Poco X5 contohnya. So it's like iQOO ke Vivo dan Poco ke Xiaomi atau Realme ke Oppo, you name it. XSML ke Bian atau Toyota ke Lexus. Jadi ya memang begitulah persaingannya. So, ambil Z7 kalau lo mau nyari performance phone dengan harga yang cukup mid-range, dan ambil Z7X kalau budget kalian lebih rendah daripada Z7, dan kalau nyari baterai yang besar banget 6000 mAh. Oke? Keduanya tentunya dengan kamera nice to have. So, your call. Sampai ketemu di episode berikutnya, video berikutnya. Bye now. Be nice.